mewujudkan lingkungan masyarakat yang layak untuk anak. Indonesia Layak Anak. Melalui idola Indonesia Layak Anak. Persatu dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Palembang siang ini bersama saya Alvina Damayanti. Dan setelah ini kami akan menghadirkan dialog Indonesia Layak Anak. Pada dialog ini kita akan membahas bagaimana peran orang tua dalam membentuk karakter anak berprestasi dari sudut pandang orang tua dan juga anaknya sendiri. Telah hadir bersama kita pada hari ini Ibu Desi sebagai orang tua siswa serta Albi dan Faiz sebagai siswa berprestasi. Boleh dikenalkan dirinya dulu dong, disapa dulu pendengar Persatu. Siapa dulu nih? Albi dulu boleh. Albi aja dulu. Boleh, Albi aja dulu. Perkenalkan, nama saya Albi. Saya bersekolah di Darussalam. Saya kelas 5 dan saya itu kayak mau ikut-ikut lomba. Nah, sekarang kalau di 2026 ini saya itu mau melancarkan Gak apa-apa, pelan-pelan. Ikut lomba-lomba lagi. Karena di 2025 ini kayaknya sedikit lomba yang saya ikuti. Berarti nanti 2026 rencana Albi mau ikut lomba-lomba lebih banyak lagi. Dan tentunya lombanya juga bermanfaat dan berprestasi ya. Iya. Oke, gimana nih Faiz? Tadi kita udah dengar tentang Albi. Sekarang Faiz gimana? Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Muhammad Faiz Al-Hafiz, biasa dipanggil Faiz. Saya duduk di kelas 4 SD Islam Al-Azhar Kairo, Palembang. Saat ini saya sedang berusaha menjadi penghafal Al-Quran seperti nama saya, Al-Hafiz. Selain menghafal Al-Quran, Faiz juga suka menggambar, bercerita, menenang, dan mengeksplorasi alam. Oke, itu perkenalan dari Faiz. Tadi kita udah dengar Albi, kita udah dengar Faiz. Nah, sekarang kita dengar dulu dong dari Ibu Desi. Gimana Ibu? Ya, selamat pagi Mbak. Iya, selamat pagi. Saya dengan Desi Pusrika Sari, saya orang tua dari Muhammad Faiz Al-Hafiz. Senang berkenalan dengan Mbak semuanya. Albi juga ya, kita udah pernah ketemu juga sebelumnya. Oke, hari ini kita tuh bakalan bahas peran orang tua dalam pembentukan karakter siswa, apalagi siswa-siswa berprestasi kayak Faiz dan juga Albi. Nah, menurut Bu Desi sendiri, apa sih Bu makna dari anak berprestasi ini? Iya, kalau menurut saya sendiri anak berprestasi kan kalau kita ngomongin prestasi ya, itu identik dengan nilai yang baik ataupun mendapatkan piala atau dalam kejuaraan-kejuaraan atau perlombaan yang diikuti. Namun lebih luas dari itu, menurut saya anak berprestasi itu apabila dia diawali dengan keinginannya untuk mencoba hal-hal yang baru, kemudian tidak takut untuk melakukan hal tersebut, dan apabila mengalami kegagalan atau satu yang menurut kita tuh tidak sesuai dengan ekspektasi, dia mampu bangkit kembali, gitu sih Mbak. Dan juga peran orang tua juga penting Bu ya dalam membentuk suatu anak berprestasi ini. Iya betul Mbak. Dukungan moral maupun dukungan yang lain juga tentunya Bu Desi juga mensupport Faiz juga Bu ya. Iya betul sekali. Oke, dan juga kalau misalnya Albi, menurut Albi sendiri peran orang tua seperti apa sih yang paling berpengaruh dalam prestasi Albi selama ini? Misalnya kita dijemput, antar jemput, itu mengantar les, atau enggak kita itu di apa ya? Orang tua Albi suka ngasih support kata-kata enggak? Ya. Iya ya, berarti itu juga salah satu dukungan buat Albi dong. Ya. Terus apa lagi? Dicari guru yang terbaik. Betul. Buat kita. Les-les tambahan. Albi juga ikut les-les tambahan ya? Iya. Dan juga kalau misalnya kita suka dengar antar jemput sekolah, antar jemput les, mungkin terdengar biasa aja. Padahal itu faktor yang penting juga Albi ya? Iya. Oke. Misalnya les public speaking, bahasa Inggris, Hakamoto, Sekolah, dan lain-lain sebagainya. Oh, berarti jadwal Albi sibuk ya? Dari mulai les public speaking, bahasa Inggris, matematika, dan lain sebagainya. Oke, sekarang Faiz. Menurut Faiz, apa arti berprestasi sih?
Menurut saya prestasi itu adalah jika kita berusaha dan tak pantang menyerah. Faiz berarti orangnya berusaha dan tidak pantang menyerah. Ya. Oh, luar biasa. Albi juga dong pastinya. Oke, Bu Desi, karakter apa sih yang paling Ibu tekankan sejak anak-anak masih kecil? Ya, kalau saya pribadi ya Mbak ya, karakter yang saya tekankan itu yang pertama kali adalah percaya diri. Nah, percaya diri ini biasanya tuh muncul dari rasa aman atau nyaman antara hubungan yang terdekat. Dalam artian gini, kalau kita lihat gitu ya, pendidikan di awal itu kan pastinya dari rumah. Nah, gimana hubungan antara anak ini sendiri dengan orang tua itu, apakah memberikan kenyamanan atau tidak. Jadi yang pertama, apabila kita sudah memiliki hubungan yang baik dan akrab dan saling support antara orang tua dan anak, nanti akan timbul rasa aman dan percaya anak terhadap lingkungannya, dan tentunya akan menjadi pondasi yang bersangkutan untuk tampil dan menjadi percaya diri seperti itu. Jadi dengan adanya rasa percaya diri itu, anak-anak itu akan yakin dengan kemampuan dirinya, berani mencoba, dan akhirnya mencoba hal-hal yang baru, dan ternyata dia dapat melakukannya dengan baik dan akhirnya berprestasi. Seperti itu sih Mbak. Iya, jadi pada dasarnya memang kita tuh sebagai anak-anak tuh harus percaya diri dulu ya. Iya, oke. Faiz, ada nggak sih peran orang tua dalam membangun kepercayaan diri Faiz? Pasti ada. Ya, membangun percaya diri itu ketika misalkan saya gagal, orang tua saya tidak memarahi, dia malah mensupport dan mengajak untuk bangkit. Luar biasa. Kalau misalnya Albi gimana nih? Peran orang tua Albi dalam membangun kepercayaan diri Albi gimana? Kayak misalnya kita males-malesan, itu misalnya itu kita lagi males-malesan, orang tua mama papa biasanya bukan marah tapi menasehati atau enggak kita mendapatkan hukuman. Oke. Agar kita lebih disiplin. Benar. Kalau misalnya kalian kan suka ikut-ikut lomba nih di luar. Biasanya ikut lomba apa sih kalau Faiz? Kalau saya biasanya mengikuti lomba yang kayak mengeksplorasi alam, kayak yang di GM for a Day. GM for a Day. Oke, kalau misalnya Albi biasanya ikut lomba-lomba apa? Kayak lomba matematika ya, itu bahasa Inggris, atau matematika ada lagi lomba fashion show. Oh, nah kita berbicara dengan lomba-lomba yang udah dilewatin sama Faiz dan Albi. Yang pastinya kalau misalnya kalian ikut lomba-lomba gitu harus butuh rasa kepercayaan diri yang tinggi ya? Iya enggak? Iya, apalagi misalnya kalian tampil di depan orang banyak nih. Misalnya bahasa Inggris kalian storytelling, ataupun speech, ataupun fashion show. Itu kan berarti di depan orang-orang. Pasti kepercayaan dirinya harus diutamakan terlebih dahulu ya? Iya. Oke, Faiz juga begitu berarti? Oh, nggak ada malu-malu lagi nih di depan-depan orang? Masih ada sih, agak malu-malu. Oh, masih ada dikit. Yang penting jangan malu-maluin aja ya. Oke deh. Tapi Bu Desi, seberapa penting sih Bu peran komunikasi antara orang tua dan anak dalam membentuk karakter mereka? Ya, gini ya Mbak. Jadi kalau misalkan komunikasi itu pondasi awal juga. Tadi kan saya sampaikan bahwa di awal seseorang atau anak itu merasa aman dengan orang tuanya, sehingga dengan rasa aman itu anak mulai percaya dengan dirinya dan akhirnya mau mencoba gitu ya. Dengan adanya komunikasi yang baik, anak mau menyampaikan apa kendala yang dihadapinya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bukan tentang mereka bisa melakukannya selalu dengan baik, tapi kadang ada kendala-kendala yang perlu mendapatkan support atau dukungan dari orang tua. Sehingga apabila kita memiliki komunikasi yang baik dengan anak, tentunya anak akan merasa dia didengarkan dan dicintai, dan akhirnya memupuk dirinya untuk tampil lebih baik lagi. Kalau Albi pernah merasa tertekan nggak karena harapan orang tua? Sedikit lah. Sedikit. Tapi terus cara mengatasinya gimana? Sering latihan atau enggak lebih disiplin. Setelah itu? Setelah itu kalau misalnya kita kena marah itu, aku tuh biasanya itu
lebih latihan lagi agar nggak dikena marah. Oke, tapi sebenarnya kalau mama papa marah tuh sebenarnya bukan karena galak kan, tapi karena sayang kan? Iya. Nah itu dia. Kalau Faiz gimana? Pernah ngerasa tertekan gak sih sama harapan orang tua? Pernah sih, tapi saya selalu ingat kata orang tua saya, yaitu ikutin aja dulu, nanti kita lihat hasilnya. Iya, hasilnya belakangan ya. Menang ataupun kalah itu berarti belakangan ya. Tapi Faiz pernah, kan Faiz banyak ikut lomba-lomba nih. Ya. Pernah nggak sih ada gagal dalam salah satu lomba? Pasti pernah. Terus Terus Faiz gimana tuh menghadapi kegagalan itu? Apakah sedih ataukah makin semangat? Nextnya gimana? sedihnya sebentar saja. Sedihnya sebentar saja. Terus kalau misalnya gagal, respon orang tua gimana? Respon orang tua kalau misalkan gagal, orang tua saya tidak marah dan mensupport untuk menjadi yang lebih baik lagi. Makin semangat dong pastinya ya untuk next lombanya. Kalau Albi gimana? Pernah gagal nggak sih dalam lombanya? Pasti pernah. Ya. Kalau misalnya kita gagal itu, kita itu harus lebih latihan lagi. Karena kalau ingin mencapai masa depan itu emang susah. Jadi kita harus ikut lomba terus-menerus agar kita lebih dikenal orang lain. Bener, kegagalan tuh kan pasti ada ya kalau misalnya kita mau jadi sukses ke depannya. Kalau Bu Desi gimana? Kalau misalnya Faiz tuh ada gagal dalam lomba, cara menghadapinya gimana? Iya, sebenarnya kegagalan itu bukan mesti dari saat lomba ya Mbak ya. Jadi dalam artian saat dia menghadapi pembelajaran hari-hariannya saja gitu ya. Itu kan anak-anak ini nih masih membentuk pola ya Mbak ya. Dalam artian oh ini pelajaran baru nih, kita belum ada pola yang ada di otak kita gitu. Jadi saya selalu bilang, Bang ini kita belum ada polanya. Jadi kita buat dulu, kita masih hutan ya, aku bilang kayak gitu ya. Ini kita masih hutan, gimana kita buat jalan di sana biar lebih mudah untuk dilalui. Dengan artian seperti apa? Kita coba latihan sedikit-sedikit, kita potong tumbuhan-tumbuhan di sekitar sehingga saat abang jalan itu jadi lebih mudah gitu. Jadi menciptakan jalan dengan pembelajaran yang dia hadapi seperti itu. Jadi lebih kepada menyampaikan kepada anak bahwa suatu hal yang baru itu pasti akan sulit. Apapun itu. Jadi dengan kita mencoba membuat jalan yang mana apabila sering dilalui itu tentunya akan lebih mudah ke depannya. Tapi waktu misalnya Ibu kasih pendapat ataupun motivasi ke anak-anak, biasanya mereka responnya gimana, Bu? Awalnya pasti masa sih kayak gitu, kayak nggak percaya. Tapi akhirnya kita gini ya Mbak, kita tuh sebagai orang tua tuh anak lebih melihat apa yang kita lakukan daripada yang kita bicarakan. Jadi apabila kita pengen anaknya tuh berusaha gitu ya, berusaha pantang menyerah, berarti kita pun menunjukkan hal yang sama. Saya menceritakan apa yang pernah saya lalui dulu yang saya tidak bisa, kemudian saya menjadi bisa dan akhirnya berhasil. Jadi kisah-kisah yang kegagalan dan akhirnya berhasil itulah kadang yang menginspirasi anak untuk mau mencoba. Iya, dan akhirnya Faiz mendengarkan apa yang Mama katakan ya. Kalau Albi pernah nggak sih ada suatu momen itu Albi malas belajar? Apa nggak pernah? Pernah. Pasti pernah. Terus ya. biasanya yang dilakuin orang tua ke Albi gimana kalau misalnya Albi lagi males? Mama papa biasanya kayak kasih motivasi atau enggak misalnya kita kan males-malesan. Nah, orang tua kita itu kan bisa saja yang ngoceh. Nah, tapi yang ocehan dari orang tua kita itu tuh bermotivasi agar kita lebih percaya diri atau enggak lebih disiplin. Iya. Jadi kalau misalnya kamu lagi malas belajar, mama tuh kasih kamu wejangan-wejangan gitu ya? Iya. Oke, jadi kamu setelah dikasih wejangan sama mama dan papa, biasanya kamu makin semangat atau malah tambah malas belajar? Makin semangat. Makin semangat dong. Kalau Faiz pernah malas belajar nggak? Pasti pernah. Pasti pernah. Jadi kalau saya malas belajar itu Umi itu ngajak belajar. Ngajak belajar. Sama kalau misalkan saya masih agak males, Umi bilang kita belajar sedikit-sedikit dulu. Nanti waktu sudah mulai bagus jalannya sudah terbuat baru kita makin itu. Makin semangat. Waktu hutannya sudah mulai dibikin jadi jalan,
biar lebih mudah gitu. Bu Desi emang ada metode-metode apa ya, metode khusus lah ya kita bisa bilang yang bikin anak-anak bisa semangat belajar? Sebenarnya kalau untuk metodenya sendiri ya Mbak, ini kita bisa ngelihat dari anaknya masing-masing. Jadi kan kita sebagai orang tua itu bisa mengidentifikasi anak itu minat bakatnya seperti apa, kemudian cara pembelajarannya. Saya dari sarjana psikologi, jadi saya punya preferensi untuk cara mengajarkan itu memang ada. Namun orang tua juga sebagai ini walaupun tidak punya latar belakang psikologi gitu ya Mbak ya, itu tuh orang yang paling dekat dengan anak, sehingga pasti paling paham dengan karakteristik anak masing-masing. Jadi kalau kita lihat nih dengan kelihatan misalkan ya bakatnya anaknya ini, kita lihat bakatnya misalkan contohnya, bakat itu kan kita lihat dari sesuatu hal yang easy untuk anak dilakukan gitu ya, itu easy dilakukan, terus setelah dia mudah melakukannya, kemudian dia enjoy banget nih untuk mengerjakannya, kemudian sesuatu itu earning atau mendapatkan hasil gitu ya, oh berarti ini bakatnya. Kira-kira dengan gambaran hal-hal yang ini berarti ini yang harus kita support atau kita dukung. Namun tadi pembelajarannya itu bisa dilihat, oh kayaknya dia nih kalau dikasih gambar-gambar lebih fokus ya, mungkin dia tipe yang visual. Jadi harus kita dukung dengan hal-hal yang mendukung dia untuk memudahkan dia yang belajar. Jadi memang kita sebagai orang tua itu harus sering observasi ya Mbak ya, dengan apa yang dilakukan dan disukai oleh anak gitu sih. Berarti kita harus ada cara-cara khusus juga Bu ya. Kalau Albi punya nggak sih metode khusus atau cara khusus yang bikin Albi tuh belajarnya lebih semangat? Kalau aku itu misal itu kita lebih banyak lesnya. Ya. Itu atau enggak kita itu kayak satu hari itu baca satu cerita, lalu diceritakan kepada mama papa kita, agar kita lebih fasih kita itu berbicara. Oke, ngomongin masalah belajar nih, favoritnya Albi apa sih, pelajaran favoritnya? IPAS atau matematika. Kalau bahasa Inggris kamu suka nggak? Suka pasti. Suka dong, karena kamu suka ikut lomba bahasa Inggris kan? Iya. Kamu lomba bahasa Inggris lomba apa aja sih? Lomba itu kayak speech gitu, ada pidato kayak gitu? ya ada pidato atau enggak public speaking. Oh, public speaking. Oke. Terus kalau misalnya lomba matematika, Albi juga pernah? Pernah. Nah, lomba matematika itu biasanya ngapain? Kayak ngerjain soal-soal. Ngerjain soal-soal. Ya. Kamu ada metode khusus nggak biar bikin kamu lebih fokus atau suka ngerjain soal-soal matematika itu? Pasti ada. Contohnya apa? Ikut les kumon gitu ya. Terus? Atau enggak kita itu beli buku matematika khusus ya untuk kita kerjaan. Misalnya satu halaman sehari. Nanti lama-lama kita itu jadi lebih berbakat ya di bidang matematika. Oh, jadi kamu latihan terus sebelum lomba, kamu latihan terus ya? Ya. Oke. Kalau misalnya Faiz ada pelajaran yang favorit Faiz nggak? Favorit saya tentang agama sama Al-Quran. Masya Allah. Selain itu ada lagi? Selain itu ada olahraga. Olahraga. Yang suka abang ikuti? Yang suka saya ikuti yang kayak di alam, Science. Oh. Sama terus matematika kurang. Kayaknya Faiz lebih menonjol ke science ya. Kamu science berarti kamu suka bereksperimen kayak gitu ya? Iya. Iya, ini langsung semangat nih jawabnya langsung Jadi iya. di rumah itu kadang saya campurin sabun, campur odol, saya kodok pakai jari. Habis itu kadang lihat dari buku atau dari YouTube itu kan kayak ada cara bikin ini, cara bikin itu, saya coba. Nah, berarti dari sini kita udah kelihatan nih minatnya Faiz ada di science, minatnya Albi ini lebih ke math dan juga English ya. Ya. Oh, berarti kita sudah melihat perbedaan-perbedaan di sini. Nah, terus misalnya kebiasaan di rumah yang paling bantu anak-anak buat lebih semangat tuh apa, Bu? Rutinitas ya Mbak ya, dalam artian anak-anak sekarang kan jadwalnya padat ya, di sekolah juga udah pulangnya tuh udah agak sore gitu ya, kemudian dengan target-target pembelajaran yang tentunya beragam dari sekolah itu ya, sehingga perlu ada rutinitas jadwal yang terstruktur sehingga anak ini walaupun dia sudah
pembelajaran di sekolah, kemudian juga ada review lah di rumah gitu ya. Selain tidak mengesampingkan kebutuhan mereka untuk istirahat, belajar dan bermain juga, karena memang masanya saat ini sedang bermain ya. Iya. Malah kalau kita nggak memberikan kesempatan yang untuk anak-anak untuk bermain, itu malah akan membuat yang anak-anaknya tuh jadi burn out lah, bisa dibilang Iya. seperti itu. Ternyata bukan Gen Z aja yang burn out ya. Gen Alpha juga burn out loh. Tapi kalau misalnya ngelihat anak-anak sekarang nih, ada nggak sih Bu perbedaan cara mendidik anak yang dulu sama anak yang sekarang? Oh iya Mbak, jadi kan anak-anak kita ini sekarang ini tuh sangat terdampak dengan teknologi gitu ya, sehingga kita pun harus mendidik anak-anak ini dengan zamannya gitu ya. Nggak bisa lagi kita bilang oh dengan adanya teknologi anak dibiarkan tidak terpapar teknologi sedikit pun gitu. Jadi memang kita memberikan kesempatan anak-anak untuk belajar sesuai dengan zamannya, termasuk dengan teknologi, namun tetap harus didampingi, karena kan teknologi itu baik apabila kita dapat memanfaatkannya dengan positif, dan menjadi negatif apabila dia terlalu kebablasan gitu ya. Iya, ada jadwal-jadwal screen time-nya nggak Bu? Iya, dibuatkan jadwal screen time-nya. Namun ya kalau tanpa ada pengawasan biasanya masih akan bablas ya Mbak ya. Nama-nama juga anak-anak tuh kan kadang kontrol dirinya masih belum terbentuk ya. Jadi kadang masih harus diingatkan untuk udah waktunya kita untuk fokus lagi gitu. Walau tadi kan udah mainnya atau sudah screen time-nya gitu. Dikasih pengertian-pengertian Bu ya. Albi sama Faiz main games atau enggak? Main apa nih? Game ya. Main games. Tapi kalian tahu batas waktu screen time-nya sampai berapa jam gitu kan? tahu. Nggak sampai kebablasan kan? Wih keren loh kalian. Terus misalnya Bu Desi, prestasi tuh harus selalu akademik nggak sih menurut Ibu? Enggak Mbak, jadi kan anak ini terlahir dengan bakat dan kelebihan masing-masing ya. Jadi kalau kecerdasan sendiri itu bukan hanya sebatas akademik, namun ada kecerdasan lain. Kayak teman-teman di sini kan ikut di Diana Public Speaking. Jadi itu ada kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa inilah yang bisa kita kembangkan. Salah satunya dengan mengikuti les public speaking. Jadi bukan hanya kecerdasan, kalau orang tuh bilangnya dulu kalau pinter itu tuh identik dengan matematika, IPA gitu ya. Padahal sebenarnya kecerdasan itu kan beraneka ragam gitu, banyak kayak gitu ya. Sehingga peran orang tua lagi nih, kita harus mengidentifikasi, mengenali anak kita ini sebenarnya diberikan bakat apa nih oleh Allah gitu ya. Sehingga dengan kita tahu bahwa anak ini memiliki potensi yang besar di sini, itulah tempat yang akan kita dorong agar dia lebih optimal. Iya, zaman sudah berkembang Bu ya. Gak melulu tentang matematika kalau mau anak pinter. Public speaking juga oke loh. Albi ngomongin tentang public speaking nih, di rumah juga Albi diterapkan gak sih sama orang tua cara berkomunikasi yang baik? Nah, iya. Karena itu misalnya kita itu kan kita kan misalnya kan latihan ya. Nah, orang tua kita itu nyuruh kita itu untuk bercerita atau enggak ikut lomba. Oh iya, bercerita sehari-hari tuh ngebantu juga ya buat public speakingnya Albi Iya. makin bagus ya. Misalnya itu cerita dongeng, cerita fiksi itu. Nah, kita itu ceritakan itu kita harus kayak baca atau enggak itulah. Nah, terus itu kita ceritakan kepada orang tua kita. Dari kita ceritakan itu, nanti kita itu makin bisa public speakingnya lebih baik. Oke, terus kebiasaan di rumah yang menurut Albi paling membantu dalam proses belajar sehari-hari ngapain aja? Biasanya kayak belajar di kamar atau Oke. enggak kayak misalnya kita public speaking nih latihannya. Nah, kita itu berjalan sambil bercerita sendiri. Oh iya. Agar kita itu lebih lincah saat kita di panggung itu kan. Misalnya kan kita kan itu kesana kemari kan. Nah, karena dari latihan itu kita itu lebih fasih di panggung. Kita lebih mengenal di panggungnya. Oke, berarti itu juga salah satu selain public speaking itu juga salah satu pendukung kepercayaan dirinya Albi ya. Iya. Good job. Kalau misalnya Faiz gimana? Cara melatih public speaking sehari-hari Faiz?
Kalau saya cara melatih public speakingnya biasanya ngobrol sama teman. Kalau enggak tuh kami biasanya malam-malam curhat dengan Pillow talk ya. Iya. Terus sama satu lagi kalau misalkan habis pulang dari les public speaking itu ya, Umi tanya biasanya, "Abang hari ini belajar apa? Kayak gimana tadi itu?" Terus saya ceritain lah tadi ngapain aja. Itu kan itu juga termasuk public speaking Bener, juga, bener. dengan Ibu saya. Soalnya harus dicek dulu oleh ibu saya. Ini ilmunya beneran masuk atau cuma lewat aja. Berarti Bu Desi, salah satu untuk menggali ataupun melatih public speaking anak tuh juga dengan cara kita bercerita sehari-hari juga Bu ya? Ya, kita ajak ngobrol hal-hal yang ringan yang memang dia temui di sehari-harinya gitu. Jadi yang pasti yang poin pertama sih anaknya mau bercerita dulu ya Mbak ya. Kadang kan kalau kita ada kurang ada kelekatan dengan anak, mau bercerita pun dia akan enggan. Sehingga kita sulit untuk mendapatkan komunikasi dua arah dengan anak gitu. Iya. Jadilah dua anak yang talkative dan berprestasi ini karena kalian suka bercerita ya. Kalian suka bercerita ke siapa aja nih? Ke orang tua? Ke orang tua. Ke orang tua atau enggak orang lain ya. Oh, ke orang lain juga, Albi. Iya. Oke. Misalnya teman atau Oke, enggak teman. orang-orang di sekitar. Kalau Faiz selain orang tua? Selain orang tua, temen juga kalau di sekolah suka cerita, kamu tahu nggak ya kemarin itu ada ini, itu, Nah, itu. iya. cerita kayak Itu gitu. juga salah satu cara melatih public speaking agar lebih baik ke depannya. Oke deh, Ibu Desi, Albi dan juga Faiz, kita rehat sejenak. Setelah ini akan kita kembali lagi ke segmen 2 dan kita baca komen-komen yang ada di YouTube Pro 1 RRI Palembang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hak anak adalah untuk setiap anak. Baik itu hak hidup, pendidikan, maupun kesehatan. Dimanapun kami berada, Suku dan bangsa apapun kami berasal, Agama apapun yang kami anut. Tak peduli kami anak perempuan atau laki-laki, kami berhak untuk hidup yang lebih layak. kami berhak untuk mendapatkan pendidikan. Kami berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Lindungi hak mereka. kami berhak untuk dilindungi dari tindak kekerasan, pelecehan, dan penelantaran. Karena hak anak adalah untuk setiap anak. Yuk,
Hak anak adalah untuk setiap anak. Baik itu hak hidup, pendidikan, maupun kesehatan. Dimanapun kami berada, Suku dan bangsa apapun kami berasal, Agama apapun yang kami anut. Tak peduli kami anak perempuan atau laki-laki, kami berhak untuk hidup yang lebih layak. kami berhak untuk mendapatkan pendidikan. kami berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Lindungi hak mereka. Kami berhak untuk dilindungi dari tindak kekerasan, pelecehan, dan penelantaran. Karena hak anak adalah untuk setiap anak. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Idola Indonesia Layak Anak di Persatu dari Palembang. Dan kita hari ini masih bersama dengan Albi, Faiz dan juga Ibu Desi. Sekarang kita buka dulu pertanyaan yang sudah pendengar letakkan di kolom komen kita di Persatu Palembang. Ini ada pertanyaan dari Gia. Katanya, Ibu Desi sebagai ibu gimana cara membatasi gadget tanpa membuat anak merasa dikekang? Boleh Ibu silakan dijawab? Ya, baik, terima kasih. Baik, ini kan kita ngomongin sebagai orang tua ya, yang memberikan gadget pertama kali itu siapa? Kita ya sebagai orang tua gitu. Jadi saat anak sudah kita berikan kesempatan untuk bermain gadget, kita juga menyadari pasti dia akan banyak waktunya menggunakan gadget gitu. Nah, tapi kita di awal harus ada komitmen dengan anak, dalam artian gini, kita main gadget ya nak, tapi waktunya cuma 10 menit kayak gitu. Nah, kalau udah 10 menit, tadi kan udah janji ya, kita tadi udah 10 menit belum sekarang. Kita cek lagi waktunya. Oh, udah 10 menit. Ayo berarti kita matiin ya, matiin. Nah, jadi memang di awal itu harus ada bargaining antara orang tua dan anak, komitmen bahwa saat menggunakan gadget ini sendiri memiliki waktu terbatas yang harus kita sebagai orang tua tuh monitor juga gitu. Kalau nggak dimonitor ya itu tadi akhirnya. Tadinya 10 menit sih, lama-lama jadi 1 jam ya gitu. Ngaret ya. Kalau misalnya Faiz dulu aja deh. Faiz tertekan gak sih gara-gara misalnya dibatasi screen time-nya? Enggak lah. Enggak ya. Ya malah bagus sih kalau dibatasi screen time-nya, jadi ya masih ada waktu belajar juga. Oke, kalau misalnya Albi, kamu gimana nih kalau misalnya screen time-nya dibatasin? Bete enggak? Enggak lah. Enggak ya. Malahan lebih kayak lebih pintar gitu. Soalnya kalau misalnya dibatasi itu, jadi kita itu lebih disiplin dalam waktu. Iya, berarti Albi lebih suka aktivitas lain selain main gadget ya? Iya. Oke, berarti gadget nih kayak cuman escape momennya aja Bu ya. Biar Iya. misalnya mereka nggak jenuh nih belajar mulu ya. Aktivitas yang ada di akademisi mulu, nggak gitu ya? Oke, sekarang kita ke pertanyaan lain masih di kanal YouTube kita dari The Cap. Kalau lagi males belajar, biasanya orang tua kamu kasih semangatnya gimana? Albi gimana nih? Biasanya orang tua ngasih semangat Albi gimana kalau misalnya kamu lagi malas belajar? Kayak apa tuh, kalau misalnya kita itu kan malas belajar. Nah, orang tua kita itu biasanya itu menasehati. Kan? Itu kayak hadiah ya. Oh. Hadiah agar kita lebih disiplin. Iya, good disiplin. Albi suka dapat reward nggak sih dari mama papa? Kadang-kadang Kadang-kadang ya. Kalau misalnya menang lomba dapat reward nggak? dapat misalnya yang tahun lalu itu saya dapat Hot Wheels. Kamu suka Hot Wheels ya? Ya, suka dulu. Sekarang enggak. Oh, sekarang nggak lagi. Kalau Faiz gimana? Biasanya kalau lagi malas belajar, orang tua kasih semangatnya gimana? Kalau lagi malas belajar, Umi biasanya kasih kata-kata motivasi kayak sebisa abang dulu aja. Kalau memang abang capek, abang istirahat dulu 10 menit, nanti kita baru belajar lagi ya. Oke, berarti dikasih pengertian kayak gitu ya. Oke, tapi kamu suka nggak kalau dikasih kata-kata kayak gitu? Suka sih, Suka aja ya? suka aja. Oke, ini ada pertanyaan lain. Ini kayaknya dari Miss Diana deh. Katanya semangat Ibu Desi, Faiz dan juga Albi. Terima kasih. Makasih Bunda. Kasih Bu. Ini juga ada pertanyaan dari Titi Amalia, katanya mau tanya, anak-anak lebih suka diarahin atau dibebasin ya dalam menentukan keputusan? Gimana menurut Bu Desi?
Jadi ada masanya ya Mbak ya, anak-anak ini kan ada rentang usianya. Jadi kadang kita harus melihat apakah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada anak itu sudah sesuai dengan usianya. Kalau memang ternyata itu keputusan-keputusan yang harus mendapatkan dukungan dari orang tua, berarti biasanya saya langsung mengambil alih ya untuk memberikan keputusan, oh ini ya Bang, kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang rasanya dia perlu memilih nih antara ini dan ini yang dia lebih prefer yang mana, itu diberikan kebebasan. Jadi dalam artian kita pun sebagai orang tua harus bisa melihat mana yang bisa kita tawarkan kepada anak untuk memilih, ataupun kita sendiri yang memiliki kendali untuk menentukan gitu sih Mbak. Memang pada dasarnya kita harus mengarahkan dulu Bu ya, kayak kita ngasih beberapa choices ke mereka, dan mereka kayak misalnya Faiz nih, Ibu pasti awalnya ngasih dulu beberapa pilihan sampai dia pada akhirnya suka banget sama sains ya? Lebih kepada memaparkan hal-hal yang belum dia tahu. Jadi kita kan sebenarnya di awal itu belum tahu nih anaknya nih memiliki minat dan bakat di bidang apa. Jadi sehingga harus dipaparkan dulu dengan hal-hal apa saja yang ada di lingkungan sekitar. Nah dari yang sudah kita paparkan, berbagai aspek yang kita paparkan itu akan terlihat mana yang dia itu tuh saat ngomongin itu tuh langsung bersinar-sinar, yang seperti Mbak tadi ya bilang, oh kayaknya kalau ngomongin eksperimen anak ini langsung wow gitu ya. Nah itu adalah poinnya, berarti oh anak ini memiliki minat atau bakat di bidang itu gitu. Oke. Albi, kalau Albi lebih suka diarahin atau dibebasin sih sama mama papa dalam menentukan pilihannya? Diarahin. Diarahin ya. Kayak misalnya ikut-ikut les-les gitu. Oke. Kalau misalnya les-les yang Albi sekarang jalani, itu pilihan mama papa atau ada juga pilihan dari Albinya sendiri? Pernah sih pilihan dari saya sendiri. Contohnya apa? Contohnya kumon. Aha, matematika ya? Ya, matematika. Oh oke, berarti Albi suka banget sama matematika juga ya, selain bahasa Inggris ya. Oke deh, ini kita baca lagi pertanyaan selanjutnya dari Sultan Erdiansyah. Katanya bagaimana cara ibu mendukung minat dan bakat anak tanpa membuat mereka merasa tertekan? Baik, pertanyaan untuk saya ya. Iya. Ya, kalau tadi ya Mbak ya, itu kan minat dan bakat itu sudah gifted ya, dalam artian udah dari sananya, dari Allah gitu ya, apalagi yang khususnya bakat. Biasanya hal-hal yang menjadi bakat anak itu tadi ada tiga E ya. Jadi dia tuh terlihat easy melakukannya, kemudian enjoy dan earning gitu. Nah biasanya kalau misalkan memang itu adalah bakat dan minat anak-anak, itu mereka nggak merasa terbebani untuk melakukannya, malah enjoy untuk melakukannya. Malah pas kita lihat, oh bisa ya kamu mengerjakan dengan hasil sebaik ini, itu minat dan bakat. Jadi kalaupun kita mendukung mereka dengan minat dan bakat yang memang mereka miliki, itu biasanya anaknya akan menghasilkan suatu karya yang luar biasa dan optimal. Oke, kalau misalnya Faiz mama papa berarti suka kasih dukungan-dukungan gitu nggak ke Faiz? Biar minat bakat Faiz tuh bisa tersalurkan dengan baik. Iya, suka. Biasanya kadang tuh Umi ngajak apa ya, kayak eksperimen gitu lah. Nah, yang kamu suka tadi ya? Balik lagi ya. Oke, kita baca lagi pertanyaan selanjutnya dari Luna Love God. Katanya, ibu mau tanya gimana ya cara kita bisa memotivasi anak supaya nggak takut sama kegagalan? Ya, memotivasi anak ya Mbak ya. Jadi dalam artian gini, sebenarnya kegagalan itu adalah sesuatu yang di luar ekspektasi gitu. Jadi sehingga di awal biasanya kalau kita mengikuti proses pembelajaran ataupun perlombaan-perlombaan, kita tuh kita sampaikan dulu ke anak, nak, bahwa kalau misalkan ikut lomba itu akan ada yang menang. Menang itu 1, 2, 3. Kalau misalkan kamu nilainya bagus, masuk di antara 1, 2, 3 berarti kamu menang. Tapi kalau ternyata tidak, di luar itu berarti belum mendapatkan kejuaraan itu, tapi kamu sudah berusaha, udah bagus untuk berusaha. Jadi gini, kita selalu menekankan kepada anak bahwa prestasi itu tadi ya, yang pertama bagaimana yang anak ini berani untuk mencoba dan berusaha untuk bangkit apabila mengalami kegagalan. Pasti pertamanya sulit, karena apalagi kalau anak-anak lihat dia dapat hadiah, saya enggak gitu ya. Nah ini bahwa kita sampaikan yang penting adalah prosesnya, gimana dia mau berusaha, dia mau mencoba dan berikan
yang terbaik. Biasanya kalau kita udah memberikan yang terbaik, yang awalnya kita tuh biasa aja prepare-nya ya, persiapannya biasa aja. Tapi kalau kita sudah do the best, kita udah diidentifikasi duluan nih, oh kira-kira kriteria penilaian dari penjurian ini gimana nih, apa-apa saja yang harus saya persiapkan kayak gitu. Jadi kita sebagai orang tua selain memotivasi anak bahwa jangan takut gagal, kita pun harus mempersiapkan dia untuk melakukan yang terbaik gitu sih Mbak. Berarti awalnya juga dikasih awareness dulu Bu ya, supaya anaknya nantinya nggak gimana-gimana, nggak sedih ataupun moodnya jadi break juga gitu. Oke, Albi, kalau Albi sendiri, kamu tipe yang suka belajar di rumah atau di tempat les? Di tempat les. Kenapa? Kenapa? Karena itu kalau di rumah itu emang itu orang tua itu emang memberikan kita itu di tempat les. Jadi yang di tempat les itu misalnya ada guru itu yang terbaik itu, jadi kita itu emang sering di les tuh. Kalau mungkin kalau di tempat les kamu bisa ketemu teman-teman ya? Enggak Sih, kamu nggak suka ketemu. Kalau misalnya kalau di tempat les ada metode-metode lain gitu, jadi kamu lebih suka? Iya. Oh, oke, bisa ketemu miss-nya juga ya. Iya, Oke. ada agak eksperimen atau enggak itu latihan-latihan yang belum saya coba. Jadi kamu melakukan hal-hal yang belum pernah kamu coba itu di tempat les. Iya. Iya. Kalau Faiz, kamu lebih suka di rumah atau di tempat les? Saya lebih suka di rumah sih, karena jujur ya, di rumah itu saya bisa kapan aja. Jadi kalau misalkan ini lagi mau, bisa. Kalau nggak mau ya itu juga bisa. Soalnya kadang juga kalau di rumah itu Umi ada. Jadi kalau ada Umi ada itu biasanya diajak belajarnya di rumahnya saya lebih enjoy kayak gitu. Soalnya Umi bilang, ayo bang belajar bang, nanti abang nggak lulus kayak gitu. Kalau di rumah berarti Umi lebih cuma- fleksibel ya? Iya. Mau kapan aja? Mau kapan aja, kalau misalkan lagi mau istirahat aja. Sama satu lagi, kalau di tempat les itu kan waktunya terbatas ya. Jadi misalkan jam 3 sampai jam 2, jam 3 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 3 ya. Itu kan cuma sejam ya belajarnya. Kalau di rumah itu bisa 2 jam, belajarnya 3 jam. Oke. Ada nggak sih aturan di rumah yang paling kamu ingat, yang selalu kamu ingat di mana-mana nih? Yang selalu saya ingat di mana-mana, jaga sopan santun sih. Oh, berarti itu kamu terapkan di mana aja ya? Iya. Oke, kalau Albi ada nggak aturan di rumah Albi yang Albi terapkan di mana saja? Yang aturan saya Iya. itu kayak enggak tuh sopan santun atau enggak harus latihan di rumah ya. Oke. Jadi harus sopan santun ke siapa aja ya. Oke, ini mungkin kita bacain dulu pertanyaan terakhir di kanal YouTube kita. Katanya, Ibu mau tanya lagi nih, apakah pendekatan zaman dulu masih bisa digunakan ya untuk generasi zaman sekarang? Kalau dulu saya lumayan suka dipaksa atau push sama ibu saya untuk les bahasa Inggris, padahal saya ogah-ogahan, tapi outputnya saya jadi bisa bahasa Inggris. Gimana nih Bu? Iya. Kita mendidik sesuai zamannya ya Mbak ya. Dalam artian seperti ini, kita identifikasi juga bahwa dulu orang tua kita mengajarkan kita hal-hal positifnya apa, tapi itu bisa dimodifikasi dengan apa yang sudah ada di lingkungan saat ini untuk anak-anaknya yang lebih suitable gitu. Dalam artian kalau misalkan kita dulu mendapatkan pembelajaran dukungan dari orang tua itu tuh kayak boleh bersifat otoriter ya, harus gini gitu ya, tapi hasilnya memang baik kayak gitu. Kita juga bisa terapkan dalam artian kita ambil yang segi positifnya, tapi segi negatifnya dalam artian kalau misalkan saya dulu ngerasa nggak nyaman ya, saya didorong tapi seperti terpaksa, dan itu yang kita coba kurangi. Berarti kita dorong tapi sambil sounding ke anaknya, sambil kita memberikan pendekatan ke anaknya kita lihat hobinya apa, kita lihat minat bakatnya di mana, seperti itu. Jadi harapannya adalah pembelajaran itu terasa bermakna dengan bahagia gitu sih. Kita harus kasih tahu juga Bu ya, kalau misalnya kamu lesin ini kamu bakalan bisa gini loh. Iya. Tujuannya kita sampaikan. Jadi anaknya juga punya dorongan kuat gitu ya untuk melakukan itu gitu. Iya. Kalau misalnya kayak Albi nih, misalnya Albi ikut les matematika, berarti kan nanti outputnya Albi makin bisa pinter matematika kan? Iya. Nah, apalagi sekarang bahasa Inggris dan public speaking juga ya. Oke, itu ada keterpaksaan nggak dari diri Albi atau memang Albi semangat ngejalaninnya? Emang saya semangat. Emang kamu suka ya sama les-les yang sudah dijalani sekarang? Iya. Oke. Kalau Faiz, kamu semangat?
untuk menjalankan les-les yang sudah terjadi sekarang? Semangat. Semangat. Apa aja sih lesnya sekarang? Les kayak sekarang nggak terlalu banyak kayak dulu sih, cuma ya Bahasa Inggris. bahasa Inggris sama public speaking ini. Oh, cuma 2 aja berarti ya. Berarti 1 minggu dia ada rehatnya, Bu ya? Iya, ada rehatnya juga. Oke. Kalau Albi 1 minggu ada free time-nya nggak? Ada waktu kosongnya nggak? Sabtu Minggu kan. Dalam 1 minggu, apa misalnya hari Senin kamu kosong atau full semua setiap hari? Yang Rabu, yang Rabu sama Minggu itu libur ya. Oh, Enggak les. berarti Rabu sama Minggu khusus waktu untuk Istirahat. family time, istirahat atau belajar di rumah ya. Oke deh, ini karena kita sudah di penghujung acara, mungkin saya mau minta closing statement dari Ibu Desi terlebih dahulu. Boleh Ibu dikasihkan dulu motivasi ataupun kata-kata untuk orang tua di luar sana supaya anaknya bisa semangat dan juga menjadi anak berprestasi. Iya. Sebagai orang tua kita diharapkan untuk dapat mendampingi anak gitu ya, sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Terus semangat orang tua untuk mendampingi anak sehingga anak menjadi kebanggaan kita semua. Oke, luar biasa sekali. Boleh sekarang dari Faiz dulu aja deh. Mungkin Faiz mau disampaikan sama teman-teman pendengar yang lagi dengerin sekarang, gimana supaya semangat terus untuk jadi siswa berprestasi? Yang tadi Selama orang tua saya percaya dengan saya tidak takut mencoba apapun. Oke, luar biasa sekali. Sekarang dari Albi deh. Albi, apa sih yang mau Albi sampaikan ke teman-teman di luar sana supaya bisa menjadi kayak Albi nih, jadi siswa berprestasi? Jadi kita itu banyak les ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita masih sedikit les, jadi kalau misalnya lagi family time itu, kita itu lebih apa ya, latihan ya. Iya. Latihan atau enggak kayak eksperimen kayak itu. Kayak Faiz juga ya. Oke, berarti teman-teman di luar sana, para pendengar, kalian harus semangat, harus banyakin aktivitas, jangan malas-malas belajar juga ya, harus banyak les kayak Faiz dan Albi biar bisa jadi siswa berprestasi. Oke, pendengar Persatuan dari Palembang, ini segmen terakhir dari Idola Indonesia Layak Anak. Bersama hari ini kita sama Bu Desi, Faiz dan juga Albi. Tetap bersama kami karena setelah ini akan kami hadirkan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Baru saja kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.